Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Akhirnya spoiler Jujutsu Kaisen chapter 218 telah keluar dan ada beberapa hal mengejutkan di spoiler kali ini, khususnya dari teknik Ten Shadows. Yap, di chapter sebelumnya kita diperlihatkan Sukuna akan mensummon Mahoraga. Apakah di sini Mahoraga beneran keluar? Yuk langsung aja kita bahas spoilernya. Seperti biasa, Abdiko sambil spoiler ini dari Miyamura alias @King Jinwo. Check it bro. Spoiler pertama, wajah Yorozu era Heian terungkap. Dia adalah seorang perempuan cantik berambut hitam panjang mirip Sumiki. Yap, akhirnya perdebatan mengenai gender asli Yorozu telah selesai. Dia adalah 100% cewek karena di spoiler ini ditunjukkan tubuh Yorozu tanpa busana. Dan ya, tubuhnya adalah perempuan lengkap dengan payudara. Jadi tidak usah berdebat lagi mengenai gender Yorozu, kecuali memang ada plot twist kalau Yorozu adalah transgender. Tapi hal tersebut kecil. Dari gambar Yorozu kita melihat kalau dia sedang mempelajari sesuatu yang kemungkinan berhubungan dengan teknik kutukannya. Spoiler kedua, Yorozu sangat menderita karena dibandingkan dengan yang lain, teknik kutukannya memiliki output energi kutukan yang sangat tidak efisien. Tapi dia terinspirasi oleh cara serangga menggunakan energinya secara efisien. Dengan demikian, ditemukan armor serangga yang merupakan puncak konstruksi dari teknik kutukannya dan juga untuk pertarungan jarak menengah. Yap, yang sebelumnya dipelajari Yorozu adalah ilmu untuk memaksimalkan energi kutukannya, dimana teknik kutukan bawaan Yorozu membuat output energi kutukannya tidak efisien. Jadi terungkap sudah kenapa Mai Zenin hanya mampu membuat 1 peluru pistol per hari. Itu karena membuat benda menjadi nyata butuh banyak sekali output energi kutukan. Yorozu mencoba mencari cara bagaimana memaksimalkan teknik kutukannya ini, dan hasilnya terciptalah armor serangga yang membuat teknik kutukan Yorozu menjadi lebih efisien. Dan ya, Yorozu sama sekali bukan penyihir lemah, karena dengan energi kutukan Mai Zenin, Mai hanya mampu menciptakan 1 peluru pistol per hari, sementara Yorozu mampu menciptakan logam cair yang cukup masif serta armor serangga. Spoiler ketiga, Yorozu mendaratkan pukulan dan tendangan kuat ke Sukuna yang membuatnya terlempar. Dia berteriak pada Sukuna karena tidak menggunakan kuil. Catatan penting, Mahoraga tidak 100% disummon, melainkan hanya roda dharmanya. Yap, seperti yang Abikos bilang, Yorozu bukanlah karakter lemah. Dengan armor serangga, dia bisa terbang dan balik menghajar Sukuna, bahkan tidak memberikan kesempatan Sukuna mensummon Divine Dog. Sementara Mahoraga yang Abikos kira akan dikeluarkan Sukuna, ternyata hanya roda dharmanya saja. Entah apa alasan Sukuna hanya mensummon roda dharma Mahoraga. Apa karena dia meremehkan Yorozu sehingga untuk melawan sekelas Yorozu tidak perlu mensummon wujud penuh Mahoraga. Tapi yang jelas, roda dharma Mahoraga membuat Sukuna mampu beradaptasi dengan serangan cepat dari Yorozu, sehingga ketika Sukuna diserang, sebenarnya roda dharma sedang mengamati serangan tersebut. Spoiler keempat, Yorozu berteriak pada Sukuna untuk memotongnya. Yorozu ingin Sukuna menggunakan teknik kutukan aslinya dan memintanya untuk merasakan cinta melalui matanya. Logam cair menyudutkan Sukuna dan membungkus Sukuna sama seperti sebelumnya, namun kali ini tanpa celah. Yap, seperti dugaan Abikos kalau Sukuna memang sedikit meremehkan Yorozu, yaitu dengan tidak menggunakan teknik kutukan aslinya. Bahkan tidak 100% menggunakan kekuatan penuh teknik 10 bayangan seperti Mahoraga, melainkan hanya roda dharmanya untuk mengadaptasi serangan Yorozu. Hal ini tentu saja membuat Yorozu semakin emosi. Dia menyudutkan Sukuna dengan teknik Sabakusoso, bahkan kali ini lebih mematikan karena tanpa celah. Spoiler kelima, Sukuna memanggil Shikigami baru. Dia menyebutnya Rusa Madoka. Kemampuan Shikigami Rusa adalah menyembuhkan dengan teknik kutukan pembalik. Hal tersebut juga menetralkan logam cair Yorozu dengan menghapus teknik kutukan di dalamnya. Yap, akhirnya Shikigami ke-9 keluar juga, yaitu Rusa Raksasa dengan bentuk yang juga tidak wajar. Bukan cuman bentuknya saja, tapi kemampuan si Rusa juga mengerikan, yaitu mampu menyembuhkan dengan teknik kutukan pembalik dan menghapus teknik kutukan dari output serangan. Yap, bisa dibilang Rusa ini overpower banget karena serangan teknik kutukan tidak mempan kepadanya. Jadi membunuhnya harus menggunakan serangan fisik atau senjata kutukan.
Namun meski begitu, yang bisa dinetralkan si rusa hanyalah output dari teknik kutukan, alias bukan teknik kutukan bawaan. Jadi kemampuan si rusa tidak sekuat Jacob Slider Angel yang mampu mengelupas paksa teknik kutukan lawan. Spoiler ke-6, Sukuna memanggil Shikigami baru lagi, kali ini berbentuk banteng yang disebutkan Gyu yang langsung menyeruduk Yorozu. Sukuna membuat bentuk Shikigaminya tidak stabil untuk mencegahnya hancur meskipun mereka kekurangan kekuatan. Sukuna menutupinya dengan output energi kutukannya yang luar biasa. Yap, terungkap sudah kenapa semua bentuk Shikigami Sukuna sangat aneh, anjing suci yang terlihat mengerikan dan mampu menyerang tanpa tubuh sempurna, Mahoraga yang hanya keluar roda dharmanya saja, kemudian rusa sihir yang terlalu besar untuk ukuran rusa biasa, dan sekarang banteng perjuangan yang muncul-muncul langsung nyeruduk Yorozu. Yap, semua keanehan Shikigami tersebut memang disengaja Sukuna karena Sukuna tidak ingin satupun dari Shikigami Megumi hancur karena kekuatan mengerikan dari Yorozu. Jadi Sukuna tidak 100% memanggil mereka, alias ketika para Shikigami tersebut menghadapi bahaya, Sukuna langsung membatalkan pemanggilannya. Efek dari pemanggilan dengan cara ini adalah kekuatan Shikigami tersebut tidak stabil, namun Sukuna bisa mengatasinya dengan melapisi para Shikigami dengan output energi kutukan miliknya yang sangat besar. Mungkin satu-satunya Shikigami yang dipanggil Sukuna secara normal dan dengan kekuatan penuh hanyalah Nue. Yap, fakta ini semakin memperjelas kalau Sukuna memang meremehkan Yorozu, tapi Sukuna tetap mewaspadai serangan mematikan Yorozu karena tidak ingin Shikigami Megumi hancur dan menghilang. Spoiler ke-7, Yorozu melawan balik sambil berkata, "Jangan anggap remeh," dan memukul balik banteng itu. Namun seberapa keras Yorozu memukul si banteng, dia tetap maju menyeruduk Yorozu. Yap, benar-benar kekuatan banteng perjuangan tetap menyeruduk meski berkali-kali dibentalkan Yorozu. Spoiler ke-8, Yorozu menyadari bahwa banteng tersebut hanya bergerak dalam garis lurus, tetapi kekuatannya meningkat semakin jauh jarak yang ditempuhnya. Dan tiba-tiba Rabbit Escape digunakan dan Yorozu kehilangan pandangannya pada Sukuna. Yap, terungkap kekuatan asli dari si banteng, yaitu serangannya bertambah kuat seiring dengan jarak yang ditempuh sang banteng. Benar-benar mirip banteng perjuangan ya. Semakin kuat setelah menempuh jarak 32 tahun kekuasaan. Saking kuatnya si banteng perjuangan, dia sampai mampu menghancurkan armor Yorozu. Namun belum sempat Yorozu memikirkan cara mengalahkan si banteng, tiba-tiba Rabbit Escape muncul menutupi pergerakan si banteng. Spoiler ke-9, Sukuna mengudara di atas stadion dan menjatuhkan Max 11 utuh ke Yorozu. Wow, strategi yang jenius sekali dari Sukuna. Dengan begini, roda Dharma Mahoraga memang beneran berfungsi untuk meningkatkan kekuatan adaptasi Sukuna dari serangan-serangan Yorozu dengan menutupi banteng perjuangan menggunakan Rabbit Escape, yang alhamdulillahnya Rabbit Escape tidak ikut dibuat seram oleh Gege Akutami. Dari sini Yorozu pasti mengira kalau serangan Sukuna adalah dari arah horizontal sesuai pergerakan si banteng. Namun Sukuna memberikan plot twist untuk Yorozu kalau serangannya adalah secara vertikal alias dari atas ke bawah. Yap, Max 11 utuh dijatuhkan Sukuna dari udara. Hal ini seperti menjatuhkan tandon berisi air sekolam. Hasilnya stadion Yurutek Sendai seperti meledak. Spoiler ke-10, armor Yorozu hancur dan dia kembali ke bentuk normal. Sukuna mengejeknya dengan berkata, "Sepertinya kamu tidak layak dihadapi dengan kuil jahat. Apakah hanya ini yang kamu dapatkan untuk cintamu?" Yorozu menjadi gila dan berteriak, "Aku akan menunjukkan bentuk cinta sejati. Aku akan membangun hatiku dalam kurung cinta." Yap, tanah stadion benar-benar remuk. Bukan cuma tanahnya, armor Yorozu 100% hancur dan dia kembali ke wujud semula dengan rambut terurai. Yap, kalau kita perhatikan, dia benar-benar mirip seperti wujud Yorozu di era Heian. Padahal ini adalah tubuh Shumiki. Sukuna kembali mengejek Yorozu kalau dia memang tidak layak mendapat serangan asli Sukuna. Cukup teknik Megumi, Yorozu sudah bisa dikalahkan. Yorozu pun marah dan dia mengaktifkan teknik hati. Yap, entah teknik apa ini, apakah domain expansion atau meledakkan diri mirip Yuki, menarik untuk kita nantikan di chapter fullnya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.